Kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Dalam teologi Kristen, kematian Yesus Kristus di kayu salib dianggap sebagai titik puncak sejarah keselamatan manusia. Konsep ini tidak hanya mencakup pengorbanan fisiknya, tetapi juga makna yang lebih dalam tentang penebusan dosa dan juga pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Kematiannya dipandang sebagai jalan satu-satunya untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Sebuah pengorbanan yang begitu besar sehingga tak terbayangkan bagi banyak orang. Artinya, kematian Yesus bukan hanya peristiwa historis, tetapi juga realitas teologis yang memiliki dampak abadi bagi keyakinan kekristenan. Sekarang kita lihat dalam konteks sejarah. Saat Yesus masih hidup di muka bumi, Palestina berada dalam keadaan yang dipenuhi oleh konflik politik dan ketegangan agama. Wilayah tersebut dikuasai oleh Kekaisaran Romawi, yang seringkali menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaannya. Nah, di sisi lain, agama Yahudi, terutama agama resmi saat itu, juga dipenuhi dengan ketegangan dan perselisihan internal. Orang-orang Yahudi hidup di bawah aturan yang begitu ketat, dan banyak yang merindukan kedaulatan politik dan keagamaan yang mereka yakini telah dijanjikan oleh Alkitab. Pengorbanan di kayu salib menjadi pilihan yang tepat untuk pesan Yesus. Mengapa? Karena itu adalah cara yang paling kuat untuk menyampaikan ajaran-ajarannya tentang kasih, pengampunan, dan penebusan. Melalui kematiannya, Yesus menunjukkan kesediaannya untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan umat manusia, sesuai dengan nubuat yang telah diberikan di dalam Alkitab. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, keselamatan melalui Yesus Kristus adalah inti pesannya Tuhan. Dan kematiannya di kayu salib merupakan wujud nyata dari kasih dan penebusan yang tak terbandingkan. Nah, sekarang secara teologis, Bapak Ibu semua, pemahaman teologis tentang mengapa Yesus harus mati sangatlah dalam dan kompleks dalam kekristenan. Kematiannya dipandang sebagai pengorbanan yang diperlukan untuk menghapus dosa-dosa umat manusia dan memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah. Konsep ini merujuk pada ajaran bahwa manusia, karena dosa asal mereka, berada dalam keadaan terpisah dari Allah dan memerlukan penebusan untuk menyelamatkan mereka. Kematian Yesus dipandang sebagai penebusan yang sempurna. Mengapa? Karena hanya darahnya yang mampu membersihkan dosa-dosa manusia. Hubungan antara kematian Yesus dengan konsep penebusan juga terkait erat dengan konsep penggantian. Dalam kekristenan, Yesus dipandang sebagai korban pengganti yang mengambil hukuman dosa-dosa manusia atas nama mereka. Ini berarti bahwa melalui kematiannya, Yesus membayar harga dosa-dosa kita dan memberikan jalan bagi kita untuk dinyatakan bersih di hadapan Allah. Seperti yang dikatakan dalam Roma 5:8, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, pelajaran kehidupan seperti apa yang bisa kita ambil dengan matinya Yesus di atas kayu salib? Kematian Yesus di atas kayu salib dipandang sebagai puncak kasih karunia Allah yang tak terbatas, yang membebaskan manusia dari hukuman dosa dan memberikan keselamatan yang kekal. Kisah kematian Yesus Kristus di kayu salib tidak hanya merupakan kisah tentang pengorbanan, tetapi juga tentang kasih yang tak terhingga. Melalui pengorbanannya, Yesus mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kasih tanpa pamrih. Kasih yang mampu mengalahkan kebencian dan mampu menyatukan umat manusia dalam satu kasih yang universal. Pengorbanan Yesus juga mengajarkan tentang pengampunan yang sejati. Meskipun disiksa dan disalibkan secara tidak adil, Yesus memohon kepada Bapa untuk mengampuni mereka yang menyiksanya, menunjukkan kepada kita pentingnya memberikan pengampunan kepada mereka meskipun dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Kisah kematian Yesus juga memiliki relevansi yang besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Melalui pengorbanannya, Yesus mengajarkan bahwa hidup bukanlah tentang mementingkan diri sendiri, tetapi tentang memberikan diri untuk kepentingan orang lain. So, kita dapat belajar untuk mengorbankan keinginan dan kepentingan pribadi demi kebaikan bersama, serta untuk mengasihi sesama tanpa syarat. Pengorbanan Yesus juga mengajarkan kita tentang arti sejati dari kehidupan yang bermakna, yaitu hidup untuk Allah
dan untuk melayani sesama. Dengan belajar dari pengorbanan Yesus, kita dapat mengubah cara hidup kita menjadi lebih berarti dan memberkati orang-orang di sekitar kita. Katakan amin. Kesimpulannya, kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah inti dari iman Kristen. Pengorbanannya tidak hanya merupakan tindakan heroik, tetapi juga puncak dari rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus membuka jalan bagi kita untuk mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal bersamanya selama-lamanya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu semua saudara kita merenungkan pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita. Menghargai kasih-Nya yang tak terukur dan memperkuat iman kita agar dapat hidup sesuai dengan ajarannya. Mari kita renungkan betapa besar kasih Allah yang telah dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita hidup sebagai saksi-saksi akan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat ini mengingatkan kita semua akan kasih Allah yang begitu besar, sehingga kita harus hidup sebagai orang-orang yang bersyukur dan selalu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, mengikuti teladan kasih yang diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.